Jadi sebetulnya mengungkap kasus itu tidak terlalu sulit, ya kan? Tapi kalau melihat yang disampaikan oleh Mas Roy tadi, ya kan? 709 barang bukti katanya. Ini barang bukti hasil kejahatan bukan? Iya. Nah kalau itu bukan barang bukti hasil kejahatan, kenapa dijadikan disita seperti itu? Ini menarik. Jadi ini tergantung putusan-putusan pra peradilan seperti apa. Baik, kalau ada pertanyaan yang banyak nih Mas, apa gunanya? Toh sidang pokok perkara sudah jalan, Pak. Apa bisa nanti yang misalnya tidak dikatakan tidak benar, atau kemarin bahkan ada ternyata surat penangkapan, surat penahanan dan juga surat penggeledahan itu ternyata cacat formal. Nah, terus gimana nasib perkara pokoknya, Pak? Jadi begini, kalau kita amati berkas perkara ini, bagi saya bagi saya membingungkan karena apa? Di situ ada splitting. Baik, artinya Dr. Tifa dan saya di split. Itu kan pemisahan berkas perkara dan tersangka. Nah, kalau menggunakan pasal di KUHP tentang pemisahan atau penggabungan tentang berkas perkara tersangka, itu diatur di KUHP lama itu hanya jaksa setelah menerima berkas. Baru dia yang bisa menselip. Menerima berkas dari penyidik, kemudian di situ dilihat dalam berkas itu, satu berkas sebenarnya. Itu ada beberapa tersangka dan beberapa perbuatan pidana yang terjadi, kan? Itu baru dipisah-pisah. Jaksa akan mengajukan beberapa tuntutan pada tersangka. Tapi dulu pendekatannya adalah kenapa? Itu kekurangan saksi. Kan itu KUHP lama. Sekarang ini splitting menggunakan KUHP lama atau baru. Kalau hukum acara pidana kan hukum acara pidana yang lama nih. Berarti yang berhak untuk melakukan splitting itu jaksa. Jadi dengan pertimbangan saksi kurang. Nah, kalau saya lihat berkas perkara yang Mas Roy, Dr. Tifa dan 6 orang lainnya tadi 8 orang itu saksinya sudah sangat banyak. Jadi splitting itu tidak perlu dilakukan seperti itu. Tapi nanti kita serahkan sampai saksinya 120 sekian. Itu kan sudah cukup. Barang bukti, betul. Cukup dan sangat kecukupan lah seperti itu. Nah, ini yang mungkin menarik nanti kalau bisa juga ini diajukan ke pra peradilan juga untuk mendapatkan kepastian hukum, sehingga apakah perkara Mas Roy dan berkas perkara Mas Roy dan berkas perkara Dr. Tifa apakah bisa di splitting sejak awal? Artinya gini, LP-nya kan sama yang melaporkan kan dari Jokowi tanggal 30 April. Terus ada tambahan 3 pelapor gitu, dari Lecumanan, kemudian Maret Samuel Sweken dengan si Andi Kurniawan. Nah, jadi itu apakah memang dari awal itu di split, atau kalau ibaratnya perhatian Pak Ugro itu dari awal mengdisplit atau baru terakhir ini di splitnya? Dari awal kan sudah disebut 8. Ada 2 klaster. Ada 2 klaster, klaster 1 dan klaster 2. Bukan 8 klaster loh. Bukan, Ada 2 klaster. Nah, ini kan beberapa perbuatan pidananya itu di mana? Kalau dikatakan tadi 310 pencemaran nama baik dan 311 fitnah. Nah, sebetulnya pencemaran nama baik dan fitnah dari awal sudah saya soroti juga. Perkara pasal 310 dan 311 KUHP yang lama, pencemaran nama baik dan fitnah itu tidak bisa digabung. Kalau beda, fitnah kan satu fitnah tidak ada bukti dukungan penelitian sama sekali misalnya gitu. Itu bisa katakan fitnah. Itu berkebalikan. Nah, kalau pencemaran ini ada penelitian. Penelitian dari mana lah? Ini yang menarik bagi saya di sini, split ini juga perlu mendapatkan kepastian hukum seperti itu. Betul. Jadi mudah-mudahan ke depan kalau menggunakan KUHP baru, kita nggak konsisten dengan KUHP yang baru. Di situ disebutkan kalau perkara itu terjadi sebelum KUHP itu diberlakukan menggunakan KUHP yang lama. Jadi ini menarik supaya masyarakat lebih tahu bahwa ada hal-hal yang khusus yang berbeda antara hukum acara pidana yang lama dan yang baru, khusus berkaitan dengan splitting tadi atau penggabungan atau pemisahan berkas perkara seperti itu. Siap. Nah ini pemirsa, jadi kemarin pada saat sidang pra peradilan yang pertama, sempat ada hal yang sangat menarik yang berulang kali kita tandaskan bahwa ahli dari pihak termohon, yaitu Pak Aristo Pangaribuan, itu justru menyatakan, dan ini di depan sidang dan kemudian di bawah sumpah, bahwa surat penggeledahan atau surat penangkapan dan surat penahanan itu cacat formal karena sudah menuliskan pasal-pasal di KUHP yang baru, tetapi ternyata
konon penyidikan perkara itu pasti pakai kuhap lama. Jadi ini yang kemudian pentingnya pra peradilan ya Bapak ya. Ya. Nah, soal splicing tadi itu apakah juga bisa masuk dalam muatan pra peradilan? Silakan. Jadi gini, justru sekarang kesempatan untuk meluruskan apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan oleh penyidik maupun menuntut sebelum sidang pengadilan. Ya kan? Kalau tadi saya katakan harus menggunakan hukum acara pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk pemisahan atau splitting-nya lah, supaya orang nggak bingung. Splitting atau pemisahan itu adalah dalam rangka kalau dalam berkas perkara yang diajukan oleh penyidik, kemudian ada beberapa tindak pidana dan beberapa pelaku, itu jaksa sebagai penuntut umum dapat menerbitkan beberapa tuntutan. Tuntutan loh. Tuntutan, dipisah-pisah itu. Karena kemungkinan saksinya kurang, seperti itu. Jadi di antara mereka inilah, walaupun itu kadang-kadang dikatakan orang melanggar HAM karena nanti ada yang berat, ada yang ringan seperti itu kan, padahal mereka bersama-sama situ. Jadi ya bagi saya ini kan untuk pelajaran pendidikan hukum ke depan, Pak. Jadi laboratorium hukum. Jangan sampai pasal 142 yang masih kita akui bersama dalam penyidikan kasus perkaranya laporan Jokowi tadi, itu dianggap konsisten atau tidak konsisten menggunakan kuhap lama. Tapi kalau memang kuhap baru sekarang pasal 25 hukum acara pidana nomor 20 tahun 2025 itu memang disebutkan penyidik dapat melakukan pemisahan dan penggabungan perkara untuk memudahkan penyidikan. Nah, ini juga nanti harus diatur lagi dalam peraturan kepolisian seperti apa modelnya. Apakah perkara yang dilakukan oleh satu orang ada beberapa perkara atau beberapa perkara yang tidak pidana dilakukan oleh beberapa orang seperti itu. Ini perlu dirumuskan lagi supaya nanti tidak melanggar HAM seperti itu. Terima kasih. Jadi kita sekarang juga mencermati Bapak. Kalau kemarin pada saat sidang Dr. Tifa pada hari Kamis itu katanya sudah di-split seperti ini saya dan Dr. di-split, tapi ternyata dalam dakwaan itu banyak barang bukti itu yang jumlahnya sekitar 25 kalau nggak salah. Ternyata banyak sekali yang kalau dilihat sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Dr. Tifa, karena itu yang tertulis itu adalah unggahannya Resmond, kemudian juga akunnya Resmond, kemudian penampilan Resmond di TV yang tidak ada Dr. Tifa. Nah kok masih ada kayak gitu tuh? Katanya sudah di-split gitu ya. Tapi ini gimana nih Pak? Jadi katakanlah bisa diterima kan, itu kan dilimpahkan jaksa, diterima jaksa nih. P21 dan sebagainya, ya kan? Tapi melihat dakwaan yang disampaikan oleh kejaksaan, jaksa penuntut umum pada saat sidang pertama Dr. Tifa hari Kamis tanggal 2 Juli itu, ya kan? Saya juga bingung, kalau di-split berarti harusnya perkara pokoknya perkara pokok Dr. Tifa. Betul. Dengan barang bukti apa yang kira-kira dilakukan oleh Dr. Tifa kan? Apakah hasil penelitiannya? Kan ini tidak ada senjata tajam juga nggak ada. Justru menurut saya perkara ini harusnya tidak terlalu tebal. Jadi 1,5 meter loh Bapak tingginya total itu, dan katanya saya sudah lihat, bukan katanya. Saya dan Dr. Tifa sudah lihat sendiri ketika pelimpahan berkas itu pada hari Senin yang lalu, itu ternyata dua itu sama ya, saya itu Dr. Tifa ya itu. Atau saya dengar lagi sama persis. Di situ disampaikan oleh dalam dakwaan itu ada dokumen ijazah pembanding. Ada 14. Dan itu sudah diperiksa di Lapkrin lapornya polisian pada saat itu entah pada saat yang Bareskrim, entah pada saat yang Polda Metro kan. Itu bulan Oktober 2025. Kan? Nah, kalau ijazah ini dikatakan identik apanya? Jadi yang ada dalam ijazah itu misalnya diambil pembanding adalah tanda tangan dekan atau rektor yang tanda tangan di situ. Jangan diambilkan ijazah-ijazah yang lain untuk dibanding-bandingkan gitu. Betul. Kan nggak boleh dibanding-bandingkan seperti itu. Jadi ini yang sekali lagi menarik perhatian saya, kenapa ada beberapa dokumen, 14 dokumen ijazah yang dijadikan barang sitaan. Semua jadi disita itu. Padahal ada ijazah, ada skripsi, ada harian koran. Padahal itu bukan kejahatan, bukan barang hasil kejahatan. Makanya harusnya kan saya katakan tadi ada tanda tangan dekan dan rektor. Nah, contoh tanda tangan dekan saat ini itu diambil, kemudian mungkin ada
beberapa surat yang lama, tahunnya hampir sama diambil seperti itu. Jadi tidak perlu dibandingkan dengan dokumen ijazah tadi. Sama, iya, apalagi 14 tadi. Betul, lucu ketika waktu itu juga sempat kami melihat ada mesin ketik, ya, mau mesin ketik lama tapi baru, karena ya saya dulu sering ngetik dengan mesin manual semacam itu, Pak. Itu nggak termasuk lama itu, kalau 80 harusnya lebih lama lagi dari itu gitu. Jadi ini agak-agak sedikit baru meskipun mesin ngetik itu manual gitu. Terus ada juga, maaf Bapak, ada juga fotokopi ijazah yang ternyata yang terakhir itu legalisasinya malah bulan Agustus tahun 2025. Agustus 2025. Jadi baru. Nah, ini pendapat Pak Ugro gimana soal itu? Iya, begini. Jadi contoh gini. Contoh dalam suatu kasus pembunuhan. Ya kan? Ya. Itu kita tidak mencari dokumen-dokumen korban yang sudah meninggal nih. Iya, tapi senjata pembunuhnya kan yang dicari. Iya, alat untuk melakukan pembunuhan, ya kan, darah dan sebagainya itu yang kemudian saksi-saksi dan sebagainya. Jadi sebetulnya mengungkap kasus itu tidak terlalu sulit, ya kan? Tapi kalau melihat yang disampaikan oleh Mas Roy tadi, 709 barang bukti katanya. Ini barang bukti hasil kejahatan bukan? Iya. Nah, kalau itu bukan barang bukti hasil kejahatan, kenapa dijadikan disita seperti itu? Ini menarik. Jadi ya menurut saya perlu juga diajukan gugatan pra peradilan, karena dalam pra peradilan yang diatur dalam pasal 160 sampai 164 KUHP yang baru ini, itu apabila bukti yang disita itu tidak berkesesuaian dengan peristiwanya, bisa digugat pra peradilan. Jadi makanya sebenarnya ini menarik ya pemirsa. Jangan heran kalau kemudian dipertanyakan atau bahkan dicurigai seudon dengan mengatakan ngapain tuh proper ya. Hanya mengulur waktu saja, hanya buying time saja. Tuduhannya kayak gitu, Pak. Ya, jadi ini sekalian kita ingin menguji, memberikan edukasi kepada masyarakat seluruh Indonesia bagaimana hukum acara pidana yang baru ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 diterapkan dalam proses penyidikan tidak pidana. Nah, jadi itu memang banyak hal-hal yang baru bagi saya juga belajar lagi, karena kalau setelah purnawirawan tidak belajar, nanti kan otaknya nganggur nih. Ya, mending kita manfaatkan belajar. Ini luar biasa, Pak Ugro. Jadi ilmu yang tetap bermanfaat update. Gitu seperti itu ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kepastian hukum dan hakim pra peradilan nanti bisa menjelaskan pertimbangan-pertimbangan putusannya yang jelas bahwa inilah hukum acara pidana yang baru yang harus diterapkan baik oleh penyidik, kemudian penuntut umum dan di peradilan sendiri. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.